Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 6 Februari 2024 merupakan peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, imam dan martir. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari baru ini, hari yang memberi harapan bagi kami. Engkau beri badan kami bugar dan hati yang berkobar. Bukalah hati dan telinga kami agar dapat mendengar dan mengerti firman-Mu yang akan kami jadikan pedoman hidup sepanjang hari ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 22 sampai dengan ayat 23, dilanjutkan ayat 27 sampai dengan ayat 30. Pada hari pentahbisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini? Karena itu, berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang malam mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam.
sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Lihatlah kami, ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu, ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Jangan gagal paham dalam beriman. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya agar mereka menjadi orang yang sukses di masa depan. Ada dua hal yang menjadi pesan kepada si sulung dan bungsu. Pesan ayah yang pertama ialah, jangan pernah kamu menagih piutang. Pesan kedua yakni, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Setelah ayah meninggal, sang ibu rindu dan ingin menengok kedua anaknya. Ketika tiba di rumah anak sulungnya, ia bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya begini karena mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar dan lama-lama habislah modal saya. Ayah juga melarang saya terkena sinar matahari secara langsung. Dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor saya selalu naik taksi. Akhirnya begini jadinya." Sang ibu merenung, lalu ibu pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sukses. Dan ibu ini pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan utang kepada siapapun, tetapi saya memberi sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua,
Saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Tetapi karena hanya punya motor, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Dengan demikian, para pelanggan tahu bahwa toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore. Pesan yang sama dari seorang ayah terhadap kedua anaknya tersebut ditangkap dan dijalankan secara berbeda, sehingga hasilnya pun jauh berbeda. Nah, situasi yang serupa terjadi pada para murid Yesus ketika mereka berada di dalam perahu. Saat itu Yesus berpesan kepada para murid-Nya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Yesus menggunakan kata ragi karena fungsi ragi memberi pengaruh dan menjadi sumber perubahan. Ragi berfungsi mempengaruhi adonan menjadi roti, singkong jadi tape, dan kedelai jadi tempe. Orang-orang Farisi dan Herodes disebut ragi karena mereka mampu mempengaruhi perilaku hidup orang Yahudi menjadi munafik ataupun merusaknya. Orang Farisi juga tidak percaya kepada Yesus, sedangkan ragi Herodes adalah dalam hal egoisme dan ketidakpedulian. Mengapa Yesus menyebut orang-orang Farisi dan Herodes itu ragi? Ungkapan awaslah terhadap ragi itu, Yesus ingin menunjukkan adanya konspirasi kaum Farisi dan Herodian yang ingin menjatuhkan Yesus. Dalam hal ini orang Farisi yang menjadi pemimpin agama dan kaum Herodian yang menjadi pemimpin politik. Konspirasi agama dan politik itu menggunakan iming-iming kesejahteraan yang ditujukan kepada rakyat kebanyakan yang lapar dan menderita agar mendukung kepentingan mereka. Namun, oleh para murid, mereka gagal paham dalam konteks itu. Ketika Yesus mengingatkan mereka untuk berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan Herodes, mereka malah fokus pada roti. Mereka berpikir begitu karena roti yang mereka bawa tinggal 1 buah. Dan karena waktu itu ada banyak sekali orang, mereka bingung bagaimana membagikan 1 roti untuk begitu banyak orang. Secuil saja pun belum tentu dapat. Bagaimana itu dapat mengenyangkan orang sebanyak itu? Hal ini seperti kiasan jaka sembung makan dondong, nggak nyambung dong. Itulah keterbatasan para murid. Mereka belum mengenal Yesus dengan benar, sehingga mengalami rabun rohani. Mereka telah mengikuti Yesus cukup lama dan melihat sendiri apa yang dikerjakan Yesus, namun tetap tidak memahami siapa Yesus. Mengapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka memiliki hati yang degil, hati yang keras, dan tidak mau mengerti. Akibatnya mereka tidak paham. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar?" Agar mata dan pikiran para murid terbuka, maka Yesus mengingatkan akan mukjizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang dan 7 roti untuk 4.000 orang. Ucapan "kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar?" dimaksudkan untuk menunjukkan ketidakmampuan mereka menangkap Allah yang telah bekerja untuk mereka.
Egoisme dan kedegilan menutupi dan menghalangi iman mereka terhadap karya Allah dalam hidup mereka. Yesus sekaligus mengingatkan bahwa ancaman konspirasi itu tidak akan terjadi jika seseorang bergantung penuh pada belas kasih Allah dalam Kristus. Dunia kita saat ini pun dipenuhi dengan gagal paham. Seringkali terjadi orang berbicara sesuatu, dimengerti secara berbeda, sehingga yang terjadi adalah miskomunikasi. Itu tidak hanya terjadi pada dunia anak, remaja, dan kaum muda, tetapi juga telah melanda kaum intelektual, bahkan mereka yang menyatakan dirinya sebagai politikus dan negarawan. Ada begitu banyak perilaku menyimpang karena orang tidak mengerti esensi pesannya apa. Kenyataan ini semakin meningkat sebab banyak orang tidak fokus lagi mendengarkan pembicaraan orang yang ada di depannya. Apa yang mereka buat? Salah satunya sibuk dengan pikirannya sendiri, dengan masalahnya sendiri, dan yang kerap terjadi, mereka sibuk dengan gadget di tangannya. Nah, salah satu pesan yang dapat kita petik dari permenungan hari ini adalah fokus pada apa yang kita jalankan. Beri perhatian kepada siapa kita sedang berkomunikasi dan apa yang sedang kita komunikasikan. Dengan demikian, kita akan dapat bertindak tepat dalam menjalani panggilan hidup kita. Mari kita taburkan ragi kasih, perhatian, pengampunan, dan belas kasih. Kita sebarkan ragi kepedulian dan solidaritas, agar hidup bersama menjadi lebih indah, menjadi damai, dan semua orang mengalami kesejahteraan hidup. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Rahim, firman-Mu hari ini membuka mata dan pikiran kami. Kami sering tidak mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami jalankan dalam hidup ini. Dan tidak jarang kami menjadi gagal paham untuk mengerti kehendak-Mu, sehingga kami bukan semakin dekat dan mesra dengan-Mu, melainkan justru semakin jauh dari-Mu. Semoga melalui permenungan hari ini, kami semakin berupaya untuk membuka mata dan hati kami, agar sungguh-sungguh memahami arah dan tujuan hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Semoga kami tidak hanya sibuk dengan diri sendiri ataupun dengan barang-barang duniawi yang akan mengganggu perhatian kami kepadamu. Dengan demikian, kami akan layak disebut sebagai murid-murid-Mu dan menjalani tugas panggilan kami, yaitu mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.